Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bertemu kembali tentunya dengan saya, Benny Firmanto, di channel pendidikan dan tutorial Mas B. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Hari ini kita mulai masuk di tema 2. Nah, di tema 2, di subtema 1 dan pembelajaran yang pertama, pembelajaran 1, yaitu tentang subtema manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, ternyata nanti tumbuhan itu juga ada manfaatnya loh bagi kehidupan manusia. Yuk, mulai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dengan membaca teks, peserta didik dapat menceritakan kembali teks dengan tepat. Nah, ini kedua. Dan yang ketiga adalah dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yuk kita mulai saja yuk. Masuk ke buku temanya. Langsung saja pada pembelajaran 1 halaman 2. Nah, ini ada Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Nah, dengarkan nih perintahnya di sini. Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Artinya, kamu disuruh membaca dengan suara yang nyaring dan juga dengan pengucapan yang tepat. Oke, yuk kita baca bersama-sama, oke. Nah, ini oke, besarkan supaya jelas. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Ini anak kecilnya, ini adalah pohon apelnya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, artinya membaca nyaring itu adalah membaca yang dimana banyak orang yang bisa mendengar pada saat kamu membaca. Itu adalah membaca nyaring. Bukan dengan suara keras, nggih. Nyaring itu lebih kepada
orang bisa mendengar apa yang kamu baca. Juga menggunakan lafal yang tepat, artinya membaca dengan lafal yang betul, ucapannya harus yang tepat. Silakan nanti di rumah dibaca berkali-kali supaya kalian bisa lancar membacanya. Kemudian setelah ini tugasnya, setelah ini tugasnya adalah ceritakanlah kembali cerita yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Tentunya bukan menulis kembali yang ada di buku ini, tetapi menceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Bagaimana Pak caranya supaya bisa tahu apa ceritanya? Bacalah paling tidak 2 kali atau 3 kali. Setelah itu dipikirkan kira-kira cerita itu tentang apa ya? Adalah tentang anak laki-laki dan pohon apel. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah seorang teman. Ya, mereka adalah teman. Nah, mereka adalah teman. Nah, silakan itu dilanjutkan bagaimana ceritanya, ditulis di buku tugasnya. Terusnya yang rapi tulis yang rapi menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Kemudian ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Jika ingin menambah pengetahuanmu dan ingin lebih belajar lagi, ini dijawab saja tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian Pak Beni lanjutkan. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Nah, ini Dayu mengumpulkan daun kering pada saat dia menyapu halaman rumah. Rencananya ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Dia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering dan di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering. Di kotak pertama 35, di kotak kedua ada 15. Nah, perhatikan ini. Ada halaman 6. Kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Jika kita jumlahkan kedua kotak tersebut, maka akan menghasilkan jumlah daun kering sebanyak ini 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, setelah menata seperti ini, Dayu itu penasaran apabila kotak ini saya rubah. Nah, apabila kotak ini saya pindah yang kecil ke sini, yang besar ke sini, bagaimana? Nah, sekarang ditukar seperti ini. Meskipun dibalik dijumlah 15 ditambah 35, hasilnya juga sama, adalah 50 helai daun kering. Jadi meskipun dibolak-balik penjumlahan itu hasilnya sama. Nah, tapi ingat ini tidak berlaku pada yang ada negatifnya. Jadi hanya untuk penjumlahan seperti ini saja. Nah, ini jika dibolak-balik sama, ini hasilnya 50. Nah, coba sekarang di rumah. Silahkan kamu boleh mencari kerikil, boleh mencari daun, atau boleh mencari ranting daun yang sudah patah, ranting pohon yang sudah jatuh dan sudah kering. Kumpulkan beberapa, tidak harus 35 dan 15. Boleh di bawahnya misalkan 15 dan 10 atau 9 dan 16 seperti itu Kemudian dibolak-balik, apakah betul hasilnya sama? Jika saya taruh ini, saya taruh di lingkarannya sini, yang ini saya taruh di sini. Nah, apakah jumlahnya sama ketika saya jumlahkan? Nah, itu silakan kamu coba praktekkan di rumah. Nanti untuk ini Pak Beni minta pelaporan fotonya adalah tentang kalian melakukan
itu mencoba pertukaran penjumlahan ini menggunakan kerikil atau daun atau ranting pohon, boleh nggih, silakan dicoba. Nah, untuk ini silakan ini dibolak-balik saja, mudah sekali. Jadi 200 tambah ini sama dengan berapa, ditambah ini sama dengan berapa, tinggal dibalik saja, diisikan ini di sini, nah dan ini di sini. Hasilnya berapa? Sama-sama 550 dan sebagainya. Seperti itu, nggih. Saya kira itu dari penjelasan dari Pak Beni. Untuk SPK-nya silakan dipelajari, nggih. Ini menyanyikan lagu Cemara. Boleh silakan dinyanyikan bersama orang tua. Jika masih bingung bagaimana nadanya bagaimana, silakan boleh itu searching di YouTube, ada nanti kita olah ada. Nah, dari Pak Beni saya kira cukup sekian juga. Dari Pak Beni cukup sekian, dan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar dari rumah. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak dan jauhi kerumunan apabila tidak terlalu penting. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe video ini nggih, supaya bisa supaya bisa berkembang gitu. Oke, terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa selalu berdoa agar selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.